Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manuskrip dengan tema kertas, alat tulis, dan tinta. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Azwar Said, Alifia Nur Faizah, dan Bintang Rifki Algamar. Materi pertama yaitu mengenai tentang kertas manuskrip. Kertas manuskrip yang biasa digunakan yaitu kertas Eropa dan juga kertas daluang. Kertas Eropa pada umumnya dibuat di Belanda, Inggris, dan Italia. Kertas Eropa mudah dicirikan, yaitu jika di terawang terdapat garis tebal berjarak sekitar 2,5 cm dan garis tipis berjarak sekitar 1 mm. Secara fisik, kertas Eropa itu mirip dengan kertas merek Conquer pada zaman sekarang. Nah, pada kertas Eropa ini terdapat watermark atau eh, watermark dan countermark. Watermark sendiri yaitu tanda gambar yang berada di salah satu muka selembar kertas Eropa kosong yang kira-kira berukuran double folio. Sedangkan countermark itu berada di halaman sebelahnya berupa huruf tanpa gambar. Nah, itu yang sebelah kanan itu contoh dari watermark dan sebelah kiri itu contoh dari countermark. Selanjutnya yaitu kertas daluang. Kertas daluang ini dibuat dari kulit pohon, bukan dari bubur kertas. Proses pembuatannya dibuat dengan dipukul-pukul, berbunyi dok-dok, dan oleh karena itu di Jawa Timur disebut sebagai kertas gedok. Nama latin pohonnya yaitu Brosonetia papyrifera Fen atau paper mulberry dalam bahasa Inggris. Contohnya itu pada mushaf langitan yang memakai kertas daluang sebagai melapisi sampul bagian dalam, sementara semua teks Al-Qur'annya ditulis dengan kertas Eropa. Penggunaan daluang ini untuk melapisi kulit mushaf bagian dalam karena daluang itu lebih kuat daripada kertas Eropa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Said. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang alat tulis dalam manuskrip. Yang pertama, perekaman. Jadi perekaman ini berasal dari bahasa Yunani, yakni pergamene, dan bahasa Latin pergamena. Perkamen merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan kulit binatang apa saja yang setelah dihilangkan bulunya menggunakan enzim atau kapur. Lalu direkam sebuah bingkai dan dibiarkan hingga kering. Perkamen ini merupakan salah satu alat tulis yang tumbuh dalam tradisi literasi Islam. Alat ini digunakan pada masa awal Islam, dipakai untuk sejumlah keperluan tertentu pada masa Daulah Umayyah. Perkamen sebagai medium tulis-menulis dibuat menggunakan kulit binatang yang diambil dari kulit domba, kambing, atau rusa. Kulit ini kemudian dibersihkan dari sisa-sisa bulu, urat-urat, maupun daging dengan merendamnya dalam wadah berisi cairan kental
kapur rebus. Kulit kemudian dicuci dan diregangkan hingga kering. Setelah itu digosok menggunakan perunggu untuk menghaluskan permukaan perkamen. Berikut kami contohkan bentuk perkamen. Nah, itu. Selanjutnya yang kedua, yakni papirus. Papirus tanaman yang digunakan sebagai bahan pembuatan medium tulis-menulis. Pada masanya istilah ini juga identik menunjuk pada sebuah medium tulis. Tanaman papirus tumbuh liar di Mesir sebagai habitat aslinya. Namun seringkali papirus juga ditemukan di Palestina, Mesopotamia, dan Pulau Sisila. Papirus menjadi medium tulis-menulis yang populer pada masa Umayyah dan Abbasiyah pertama. Selain pejabat negara, masyarakat umum, dan para penuntut ilmu juga menggunakan papirus sebagai medium catat-mencatat. Al-Balazuri juga menyebut dalam Futuhul Buldan, menukil dari pendapat Abu Hasan Al-Madaini, bahwasannya para penulis senior bercerita kepadaku jika catatan diwan di Syam itu menggunakan kertas papirus. Demikian juga surat-surat mengenai pengangkatan pajak dan lain-lain yang ditujukan kepada pembesar Bani Umayyah. Berikut kami contohkan papirus. Nah, itu. Selanjutnya, kolam. Kolam atau juga disebut pena buluh telah dikenal sejak era awal Islam. Istilah alat tulis ini disebut secara khusus sebagai nama surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam, surah ke-68. Buluh atau bambu digunakan sebagai pena dengan dikupas atau dipangkas untuk membuat mata pena. Mata pena tersebut dibuat dengan memotong salah satu ujungnya. Pena dalam Islam juga digunakan sebagai simbol literasi, sebab pena inilah yang menjadi alat utama bagi kegiatan literasi khususnya tulis-menulis. Ishaq bin Hamad dalam Hikmatul Isyraq ila Kutabil Afaq berkata, pena bagi seorang penulis itu seperti pedang bagi kesatria. Kolam dipakai dengan menggunakan tinta yang diisi dalam suatu wadah. Wadah inilah yang merupakan ciri khas tradisi literasi dalam Islam, di mana pena dan tintanya ditempatkan dalam wadah yang sama. Wadah tinta dibuat dari kayu, logam, ataupun keramik. Namun terkadang juga ditemukan sejumlah wadah yang dibuat dari kaca dengan berbagai hiasan. Wadah tinta selain sebagai wadah independen juga ditemukan menempel pada kotak pena atau terpasang sebagai bagian utama dari kotak pena. Di lehernya ditempel gumpalan dari sutra atau wol untuk mencegah tumpahan tinta ketika pena dicelupkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai kertas dalam manuskrip akan disampaikan oleh Mas Bintang. Mengenai untuk tinta manuskrip, kita ketika berdiskusi tidak menemukan jenis tintanya, tetapi menemukan warna tinta apa yang terdapat pada manuskrip. Warna tinta yang biasa digunakan dalam manuskrip yaitu warna hitam dan merah. Contohnya pada manuskrip tafsir Jalalain menggunakan warna hitam untuk menulis teks ayat Al-Quran, sedangkan warna merah dipakai untuk menulis penafsirannya. Di samping teks utama juga terdapat teks makna gandul yang ditulis dengan tinta warna hitam dan khot jenis rik'ah. Kita perlihatkan contoh dalam manuskrip tafsir Jalalain terdapat tinta hitam dan tinta merah. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.